Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau selalu setia kepada kami. Di dalam situasi apapun, dalam penyakit yang seperti tanpa harapan, Kau masih memiliki hati untuk menyembuhkan kami. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang mendengarkan sabda putra-Mu, tersungkur di depan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Bantu kami ya Bapa untuk menyerahkan seluruh pikiran, perasaan, kondisi fisik kami hanya kepada putra-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, sekali lagi saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa kita menghormati, menghargai orang tua kita. Bila tidak, boleh dikatakan berkat itu tidak mengalir, bahkan malapetaka yang terjadi. Absalom, anak Daud sendiri, memberontak terhadap bapaknya Raja Israel dan bahkan mengusir ayahnya keluar dari istana. Tetapi karena tentara Daud yang setia pada Daud masih kuat, maka melawan kembali Absalom dan pengikut-pengikutnya. Dan hari ini Absalom mati secara tragis. Dia naik bagal, kepalanya tersangkut dengan daun-dedaunan dari pohon terbantin, lalu ditombak 3 tombak di dadanya oleh Yoab, panglima besar dari Daud. 3 tombak, matilah Daud, matilah Absalom. Tetapi Daud tetap adalah ayah bagi Absalom. Meskipun Absalom pernah membunuh adik tirinya yang bernama Amnon, karena Amnon memperkosa adiknya Absalom. Saudara, berantakannya, kekacauannya keluarga anak-anak Daud karena banyak istri, banyak anak. Dan itulah yang telah dinubuatkan oleh Nathan kepada Daud. Kerajaanmu akan hancur. Meskipun kemudian kerajaan abadi ya tak akan hancur karena diteruskan oleh Yesus sebagai keturunan Daud. Saudara, saya hanya mau mengatakan kepada Anda, hormatilah ayah Anda. Hormatilah ibu Anda sejelek apapun mereka. Tetap mengampuni, tetap memaafkan, tetap mendoakan orang tua kita masing-masing. Kemarin saudaraku terkasih, atau bukan kemarin, beberapa hari yang lalu saya mendengar seseorang bercerita bagaimana anaknya begitu marah kepada bapaknya karena memperlakukan ibunya dengan tidak sangat baik. Tetapi si ibu sangat luar biasa, ampunilah ayahmu dan minta ampun kepada ayah apapun juga yang ia lakukan. Hati seorang ibu yang luar biasa, tidak mengizinkan anaknya untuk balas dendam dan marah kepada bapaknya. Saudara, inilah hati mulia seorang anak kepada bapak, kepada ibu, apapun juga. Ya, mereka bukan orang yang sempurna, tetapi kita adalah juga akan menjadi bapak dan ibu bagi anak-anak kita semua, anak Anda semua. Semoga Anda tetap, sekali lagi, hormatilah ayah dan ibu sebagaimana salah satu perintah dari hukum perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini dalam bacaan Injil juga sesuatu yang menyentuh dan terenyuh dan menjadi bagian dari seluruh hidup kita semua. Seperti pengalaman Yesus dengan para orang yang didoakan, sama dengan pengalaman kita. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, seorang yang punya posisi yang tinggi. Tapi dia tersungkur di depan Yesus dan mohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Bahkan kemudian ketika Yesus datang, anak itu sudah mati. Dan orang kemudian mengatakan, tak usah merepot-repotkan guru. Tapi Yesus mengatakan, jangan takut, percayalah saja, anak itu tidak mati, dia tidur. Lalu orang menertawakan Yesus dan menertawakan Yairus dan seterusnya. Dan terjadi, percayalah saja,
anak itu sembuh dan disembuhkan. Dalam perjalanan itu ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia hanya batin. Dia hanya batin. Ya. Kalau ku jamah saja jumpai jubahmu, aku akan sembuh. Maka dia menjamah jubah-jubah dan ada kekuatan keluar dari Yesus. Dan orang itu sembuh. Dan dia tersungkur di depan Yesus. Dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara, dua contoh ini begitu bagus, begitu luar biasa. Dan ini ungkapan dari semua pengalaman kita semua. Akan sakit, akan penderitaan yang hampir hopeless. Tak berdaya sedikit pun. Bagaimana supaya kita bisa seperti Yairus, seperti wanita itu? Bagaimana supaya kekuatan Yesus itu mengalir kepada kekuatan kita dan menyembuhkan kita? Ada banyak hal, tetapi dan menariknya dari ribuan orang itu hanya 2 orang yang diberi karunia kesembuhan. Hanya 2 orang. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sepertinya dalam tanda petik pelit dalam itu. Ribuan orang, hanya 2 orang. Dan Yesus masih memang menuntut kita apa yang lebih daripada itu adalah iman. Sekali lagi iman. Penyerahan diri. Dan yang kedua bukan hanya soal kesembuhan fisik, tapi kesembuhan batin. Ya, kesembuhan batin, kesembuhan pikiran, kesembuhan seluruh diri kita. Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi Yesus memberikan keselamatan dalam konteks yang lebih luas. Tidak hanya fisik bisa mati, tetapi keselamatan jiwa, roh, dan tubuh, dan seluruh diri kita. Karena itulah Yesus berkali-kali ketika diminta untuk para rasul mengeluh, kemana engkau pergi? Yesus mengatakan, aku harus pergi ke tempat lain. Jadi saudaraku, kita dipanggil untuk melihat secara keseluruhan kehidupan kita, bukan hanya soal fisik, tapi soal lebih dalam daripada itu. Perubahan mental, perubahan spiritual, dan suatu penyerahan sikap batin yang mendalam. Dan untuk itu diungkapkan dengan apa? Kata tersungkur. Sekali lagi kata tersungkur di depan Yesus. Tak berdayalah aku. Mempersembahkan seluruhnya, kepasrahan, ketulusan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini hambamu yang tak berguna. Siapalah aku ini? Saudara, semoga rahmat keberanian kita untuk mempersembahkan diri kita seutuhnya, ya, seutuhnya, seutuh-utuhnya, sebesar-besarnya kepada Tuhan. Dan itu bukanlah yang gampang. Pikiran kita, ego kita, fantasi kita yang sering kemana-mana, penuh ketakutan, penuh dosa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Ya. Dan banyak kali kita melihat dan mengalami, seringkali Tuhan justru memurnikan batin kita, ya, supaya kita berani mempersembahkan diri kita secara utuh. Ya. Apakah mungkin kita seringkali berkata, dosaku yang membuat aku demikian? Bisa jadi, bisa iya juga untuk memurnikan hidup kita. Bukan hanya soal penyakit, soal penderitaan. Banyak sekali orang yang dalam keluarga, KDRT, suami memukul istri, memukul anak, dan seterusnya. Ya, problem kehidupan yang sangat rumit dan sangat ribet. Maka saya selalu kembali lagi kepada belas kasihan Tuhan. Ya, sekali lagi belas kasihan Tuhan. Segala sesuatu tergantung dari belas kasihan Allah. Maka kita doa kerahiman ilahi adalah doa yang menurut saya sangat powerful. Ya, sekali lagi sangat powerful. Kita tidak bisa mengadili, menghakimi orang lain. Kita hanya mendoakan ayah kita, mungkin bapak kita yang penuh kemarahan, penuh dendam, penuh kesakitan, penuh kekecewaan. Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Juga berbelas kasihan kepada kita. Saudara, imanmu menyelamatkan. Mari belajar tersungkur di depan Tuhan. Bukan yang tersungkur secara fisik, tapi tersungkur mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mengizinkan, membiarkan Tuhan bertindak atas diri kita. Taat kepada kehendaknya, tunduk kepada kehendaknya.
Dan itu berarti harus mati terhadap diri sendiri. Sekali lagi, mati terhadap ego, mati terhadap pertimbangan-pertimbangan, pikiran-pikiran yang bahkan mungkin sangat baik sekalipun. Kita punya rencana, punya pikiran, punya ambisi yang sangat baik sekalipun. Dan seringkali harus juga dikalahkan untuk sesuatu yang mungkin jauh lebih besar daripada yang kita harapkan dan kita butuhkan. Saudara, sangat luar biasa. Tersungkur di depan Tuhan, kerendahan hati. Seandainya saya punya pikiran, punya rencana, apapun sebaik apapun, let it be, terjadilah padaku menurut perkataan. Tuhan memberkati Anda. Mari kita belajar dan mohon rahmat seperti Yairus, seperti wanita itu. Tersungkur di depan Tuhan. Penuh belas kasih, penuh cinta. Dan mengizinkan Tuhan bertindak atas kehendaknya sendiri, bukan kehendakku. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental di dalam hidup rohani. Karena seringkali dalam penderitaan pun kita masih sombong. Kita masih merasa hebat. Kita masih merasa kuat. Justru dalam keterpurukan itu, coba bayangkan. Dan itulah yang diminta Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita, kekurangan, keterbatasan, dan mengizinkan Tuhan bertindak seperti yang Dia inginkan. Meskipun kita sakit, sesakit-sakitnya. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.